Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang pada pemirsa sekalian. Kita jumpa lagi dalam video saya, yaitu matematika wajib ya di semester genap tahun 2021 ya. Pokok permasalahannya tentang ya, atau topik yang kita bahas tentang limit fungsi aljabar ya. Cara penyelesaian nanti ada dua ya untuk menghadapi limit fungsi aljabar. Yang pertama adalah cara substitusi, yang kedua adalah cara memfaktorkan. Oke ya. Penjelasan ringkasan materi limit fungsi ya. Langkah-langkah dalam penyelesaian nilai limit ya. Jika berbentuk fungsi y sama dengan fx. Yang pertama, fungsi linear ya, gunakan cara substitusi tadi kan. Kemudian yang kedua, fungsi kuadrat. Langkah pertama tetap menggunakan cara substitusi, maka nanti hasilnya berapa? Jika hasilnya 0 per 0, maka fungsinya harus dirubah. Merubahnya bentuk apa? Bentuk pemfaktoran ya, atau difaktorkan. Yang ketiga, jika limit fungsi linear atau fungsi kuadrat dengan pendekatan ya, x-nya nanti mendekati tak terhingga, maka yang kata kuncinya adalah bagilah dengan pangkat tertinggi dari penyebutnya. Saya ulangi, kata kuncinya kalau x mendekati tak terhingga adalah bagilah dengan pangkat tertinggi dari penyebutnya. Oke, kita teruskan. Nomor 4, jika fungsinya berbentuk akar pembagian. Yang pertama, kalikan penyebutnya ya. Kalau bentuk pembagiannya akarnya yang sederhana. Kalau lebih kompleks ya, yang nomor 2 ini kalikan dengan bilangan sekawan dari penyebutnya. Supaya lebih jelas saya kasih bentuk umumnya dulu supaya lebih paham lagi ya. Jadi kalau misalnya yang nomor pertama kalikan penyebutnya, misalnya secara umum ya, 2 dibagi akar B. Nah, kalikan penyebutnya, akar B dibagi akar B, ini sama ya, akar B. Kalau yang nomor 2 kalikan dengan bilangan sekawan, misalnya bentuk fungsinya ya, boleh pakai akar begini boleh. Nah ya, nah tapi di sini ada 2 suku ya, misalnya akar B ya dikurangi 1. Nah, kalikan dengan sekawannya, kalikan dari penyebutnya kan, sekawan dari penyebutnya. Jadi akar B plus 1, jadi berubah sini ya. Nih, nah ini sama penyebutnya, akar B plus 1. Nah ya, sama. Oke gitu ya. Kemudian nomor 5, jika nanti fungsinya sembarang ya, ini cara tercepat ya, gunakan dalil L-Hospital ya, atau dengan cara turunan, atau disebut diferensial ya. Turunan pertama yang digunakan. Ini cara tercepatnya ini ya, yang nomor 5 ini. Oke. Kemudian yang x mendekati tak terhingga tadi ya, x mendekati tak terhingga ya, ada 2. Bentuk 1 seperti ini ya. Ingat-ingat bentuknya akar, ini akar ya. Maka ada 3 kategori ya. Kalau umpamanya nanti p-nya ini sama, P-nya sama, maksudnya dilihat pangkatnya. Nah, ini E kuadrat sama, maka gunakan konsep ini, B dikurangi V dibagi 2 akar A ya. Makanya harus hafal ini posisi A, B, C dan PQR nya ya. A itu di E kuadrat, B di X, C itu angka berdiri sendiri, P juga begitu. Oke ya. Jika nanti yang dilihat maaf ya, saya ulangi ya, ini tadi bukan pangkatnya sama ya, jadi ternyata dari bilangannya, P itu bilangan ya. Misalnya sini A nya 1, ini 2, berarti kan tidak sama. Kalau sama misalnya ini 1, ini 1, berarti kan E kuadrat sama ya, berarti bilangan. Maaf ya, saya ulangi ya, kalau ini P sama dengan A, P sama dengan A berarti bilangan ya, saya ralatnya ya. Maka ini konsepnya. Kalau nanti bilangannya P ini lebih kecil dari A, maka tak terhingga kanan ya. Kemudian yang ketiga, jika P nya ini besar dari A, maka tak
terhingga kiri ya, atau negatif tak terhingga. Jadi bahasanya negatif kanan dan tak terhingga kanan dan tak terhingga kiri. Jadi, ya, nanti dalam praktek selanjutnya mungkin saya kasih kepada peserta didik tentang membuktikan ini di GeoGebra ya, supaya lebih jelas. Oke, kemudian bentuk yang kedua ya, bentuk yang kedua ini masih fungsi kuadrat ya, fungsi kuadrat ini, tapi pembagian ya, pembagian tak terhingga. Ingat, X mendekati tak terhingga. Nah, kalau di sini dilihat pangkatnya, kalau yang tadi bilangannya P kan, kalau pangkatnya sama maka langsung A dibagi P ya. Ini cara paling cepat ya, konsepnya seperti ini. Kalau nanti M nya pangkatnya lebih kecil dari penyebut maka 0 gitu ya. Nah, makanya supaya lebih hafal dilatih. Kemudian yang bentuk ketiga, jika nanti pangkatnya lebih besar dari penyebut ya, pembilangnya pangkatnya besar dari pangkat bawah, dilihat pangkatnya aja ya, maka di sini tak terhingga hasilnya kalau lebih besar. Oke kan? Oke, ini sudah ya, yuk kita praktek ya. Nah, seperti ini ya. Silakan disimak secara mendetail, jadi supaya setelah mendengar ini bisa langsung paham ya. Jadi langsung kita substitusikan ya. Jadi nomor 1, jadi kita jawab limit X mendekati ya, mendekati 1 ya, langsung kita substitusikan 3 kali 1 dikurangi 1. Nah ya, 3 limit X mendekati ya 1, ini kan 2 ini 3 ya, 3 dikurangi 1 kan 2, maka nilai limit dari X mendekati 1 dari fungsi 3X min 1 sama dengan 3 dikurangi 1 berapa? 2. Oke ya. Lanjut nomor 2, limit 2x kuadrat ditambah 5x mendekati 2. Limit x mendekati 2 kali x nya diganti 2 ini ya. Nah, 2 pangkat 2 ditambah 5. Oke ya, sehingga limit x mendekati 2 dari pangkat dulu, menyelesaikan ya. Tidak boleh 2 kali 2 pangkat ya. 2 pangkat 2, 4 kali 2 8. 8 ditambah 5 ya. Jadi nilai limit dari gitu kan, mendekati 2 fungsinya 2x kuadrat ditambah 5. Nah, kita tambahkan aja berapa ini? 13. Oke ya. Kita lanjut nomor 3. Nah, sini ya. Nah, limit ya x mendekati negatif 2 kita substitusikan ya, ini x nya ganti negatif 2 pangkat 2 dikurangi 3 kali negatif 2 ditambah 2. Nah ya, limit ya x mendekati negatif 2, negatif 2 kuadrat berarti 4. Ini berarti min kali min plus ya, 3 kali 2 6 plus 2. Jadi nilai limit dari ya fungsi x kuadrat negatif 3x plus 2 dimana x nya mendekati negatif 2 sama dengan 4 tambah 6 10 tambah 2 berarti 12. Oke, kita teruskan ya yang nomor 4, limit x mendekati 1 kita masukkan
X pangkat 3 berarti 1 pangkat 3 dibagi X kuadrat 1 kuadrat dikurangi 1 ya. Ya. Sehingga limit kan X mendekati 1 pangkat 3 1 kuadrat 1 dikurangi 1 ya. Berarti sini kan 1 bagi 0 ya. Jadi limit X mendekati 1 dari fungsi, nah gitu, X pangkat 3 dibagi X kuadrat dikurangi 1 bagi 0 tak terhingga ya, atau bahasa lain tak terdefinisi itu ya, tak terdefinisi. Oke gitu ya, kita lanjutkan ya ke bentuk faktor. Oke ya. Nah, ini kita masukkan langsung ke tadi ya. Sehingga di sini kalau kita X ganti 3 kan berarti kan 3 kuadrat dikurangi 9 ya. 3 dikurangi 3. Ini berarti kan 9 dikurangi 9 ya. 3 dikurangi 3 berarti bentuknya 0 per 0. Ini bukan berarti nilai limit ya. 0 per 0 ini untuk mengetahui bahwa ini limitnya harus dirubah ya. Kalau fungsinya kuadrat ya difaktorkan. Oke, kita faktorkan ya. Masih merubah ya. Limit itu caranya X mendekati 3. Bagaimana cara memfaktorkan? Dilihat dari penyebutnya. X min 3 ya. Nah, ini kita masukkan taruh di atasnya. X min 3 baru kita sesuaikan ya. Karena ini 9 berarti kan ini X kuadrat X. Nah, supaya dari ini kan plus ini. Nah, ini 3. Jadi yang sama seperti ini kita coret. Sisanya itulah nilai limitnya, begitu ya. Sehingga limit ya X mendekati 3, jadi yang X kuadrat min 9 ya, sisanya adalah X plus 3 ya. Jadi kalau kita hitung berapa nilainya, kan X nya diganti, dimasukkan lagi X nya. Nah, berarti 3 tambah 3 berapa? 6. Nah, ini kan oke. Jadi ini bentuknya 0 per 0. Yang nomor 2 ya, kita teruskan. Ini masih bentuknya 0 per 0 ya. Kalau penasaran ya dicoba ini ya. Itu ya. Harus dicoba, disubstitusikan dulu. Nah, setelah ada 0 per 0 dirubah. Maka kita rubah bentuk faktor ya. Limit itu X mendekati negatif 3. Nah, penyebut itu kita tulis X plus 3. Nah, ini ngikuti X plus 3 ya. Nah, baru yang di sini kan. Nah, bentuk faktornya kan. Berarti ini X supaya 15 kan ini 5 ya, ini plus. Maaf ya. Ini min. Nah, ya. Saya hapus dulu ya supaya tidak supaya jelas. Ntar nah, dulu. Nah ya, ini negatif ya, karena sudah ada plus berarti min ya, negatif 5. Nah, justru ini sudah sama, ini kita coret. Nah, sisanya ini, sehingga limit ya X mendekati negatif 3, kita tulis ulang sisanya X min 5. Maka nah, kita masukkan langsung aja ya. Nah, X nya negatif 3, negatif 5 ya. Jadi berapa nilainya? Negatif 8. Oke ya. Jadi bukan 0 0 ya, ini untuk menentukan ini difaktorkan ya itu. Kita lanjutkan nomor 3. Ini masih bentuk faktor ya, tapi berbeda ini. Ini 2, ini 8, ini 2 ya. Kita lihat dulu ya, kita coba langsung
Di sinilah limit. Ingat ya, ini kalau kita masukkan X nya negatif 2, 0 per 0 ini ya, 0 per 0. Oke. Nah sekarang di sini kan bawahnya ini X plus 2 ya, X plus 2. Ini perbedaan ya, perhatikan. Nah sekarang di sini nggak ada X. Nah berarti di sini X nya di dalam kurung ya. Ini berarti X kuadrat ini nggak ada X masalahnya nih ya. Makanya ini ada 2. Ini berarti 2 nya di sini 2. Supaya 8 kan negatif 4. Nah berarti yang difaktorkan yang ini, yang bentuk selisih ini ya, agak sini lah, nah sini ya, sehingga limit oke ya 2. Nah ini kita faktorkan. Nah ngikuti yang penyebutnya ya. Nah tulis sini boleh, sini boleh, terus depan boleh, nggak boleh sini. X plus 2 ya, selisih ini. Kalau 4 kuadrat, 4 itu kalau dirubah kan menjadi 2 pangkat 2, ditaruh di 2 kurung ya. Ini 2, sini 2, ini X min 2. Nah bentuk selisih gampang kan. Nah ini, maka ini yang surat yang ini. Nah ini X mendekati negatif 2. Nah sisanya kita tulis lagi, limit ya X mendekati negatif 2. Nah, bentar dulu ya, berarti 2 kali ini kita coret nih, X min 2 gitu ya. Nih maka nanti X nya kita masukkan lagi, sehingga limit ya 2 ini negatif 2 negatif 2 kan gitu, X mendekati negatif 2 ya. Nah sudah, kita hitung disama ini berarti kan negatif 4, punya utang 4 ya, kali 2 berarti negatif 8, negatif 8. Oke ya. Nanti selain ini di classroomnya akan saya berikan soal yang lebih mendetail lagi ya. Nanti dipahami dulu ya yang konsep-konsep ini. Kemudian yang nomor 4 ya, ini nomor 4 ini. Saya tulis nomor 4. Bentuk akar ya, ingat ya. Bentuk akar langsung kalikan penyebutnya ya. Cara merubahnya, ini kalau kita rubah 0 per 0 ini, 0 per 0 ya. Nah, sehingga X mendekati 2, atasnya itu X min 2 dibagi akar X ya, dikurangi akar 2. Nah gitu kan. Nah kali penyebutnya, karena ada 2 suku ya, sekawannya ini penyebutnya ya. Jadi akar X plus akar 2 gitu kan. Nah ini sama nih bawahnya, akar X ya plus akar 2. Yang atas kita tetapkan dulu ya, sehingga limit X mendekati 2. Nah bentuk faktor kita ini, nah kan begini, yang atas akar X plus akar 2, yang bawah yang penyebutnya diuraikan. X kali X kan akarnya sama, hilang akarnya berarti X. Akar 2 kali plus akar 2, akarnya hilang berarti min 2 otomatis. Nah ini kita coret, nah sisanya gitu kan, sehingga limit oke ya, X mendekati 2, sisanya kita tulis dulu, akar 2 maaf ya, akar X ditambah akar 2. Udah kita masukkan, berapa hasilnya? X nya diganti 2, akar 2 ditambah akar 2. Karena akarnya sama, indeksnya sama, bisa dijumlah, ini 1 nggak ditulis ya, berarti hasilnya
2 akar 2. Oke, itu ya. Baik ya. Seperti itu. Kita teruskan ya. Sekarang bentuk ini ya, X mendekati tak terhingga. Sudah di awal tadi kan sudah saya jelaskan, yang terakhir bentuk tak terhingga seperti ini ya. Soalnya seperti ini ya. Yang pertama, nilai limit X tak terhingga akar X kali X ditambah 2 dikurangi akar X kuadrat dikurangi 2. Nah, kalau ada bentuk seperti ini harus kita kalikan dulu ya. Ini sesuai dengan konsep. Nah, ini ya, ini konsepnya. Baik, ini sekarang kita uraikan itu ya. Kita bentar dulu, salah, bentar dulu ya, apa-apa. Yang ini tadi ya. Berarti kita uraikan dulu ini tadi kan. Berarti limit di sini ya. Ya, ada tempat ini. Limit ya. X mendekati tak terhingga ya, akar, nah ini kita kalikan ya supaya tadi sama, X kuadrat X kali 2 berarti plus 2X, nah gitu kan, dikurangi akar X kuadrat min 2. Ini masuknya sama ini ya. Ini 1 berarti kalau ini P sama A nya sama, berarti menggunakan rumus ya, B dikurangi Q tadi kan dibagi 2 akar A, jadi otomatis ya. B nya itu yang mana? Yang mengandung X ya, yang mengandung X ya, berarti B nya ini adalah 2 ini. Nah, atau saya kasih merah ya, jadi supaya lebih jelas lagi ya, kasih yang merah. Nah, ini ya, nah ini ya, berarti 2 kan, 2. Nah, Q nya yang mana? Ini kan kelompoknya PQR, ini ABC. Nah, ini enggak ada X nya. Q nya itu mengandung X PQR ya. Tadi PX kuadrat ya ditambah X ditambah R. Nah, ya gitu kan. Berarti Q nya ini ada X nya, berarti 0 ya. Dikurangi 0. Nah, begitu kan. Ini 2 akar A dari ini tadi ada bentuk dah AX kuadrat ya, yang ada kuadratnya berarti berapa ini? 1 dikurangi akar 1 akar 1 berapa ya? 1 ya. 2 dikurangi 0 2 kali akar 1 ya, berarti 2 dibagi 2 berapa nilainya? 1. Oke ya, udah kan. Nah, sekarang bentuk yang nomor 2 ya. Nah, sekarang kita analisis ya. Ini kan bentuknya ini kan bila pangkat ya, pangkat, jika M nya itu sama dengan N, sama enggak kira-kira? A sama ya, berarti ini maksudnya. Nah, ini kan sama sudah ini. Nah, apa rumusnya? A per P ya, ya di sini ya. Nah, berarti A nya berapa ya? A nya 8 ya, ini A. Nah, itu kan berarti 8. P nya berapa ya? Ini ada X pangkatnya, makanya harus dipahami betul ya. Jadi kan urutan tadi kan di sini PX ya, ini dah PX tadi kan, nah, pangkat M tadi kan. Nah, itu kan makanya nanti dibaca lagi ya. Maka di sini kalau P nya ini berarti kan dilihat dari A nya 8 ya, ini masuk ini ya. Nah, berapa?
negatif 2. Berapa nilainya? Negatif 4. Oke, itu ya, mudah itu kalau ngerti konsepnya ya. Kita teruskan. Nah, ini tadi sama dengan nomor 1, yang nomor 3 ini sudah nggak ada yang dirubah ya. Berarti menggunakan ini tadi ya, ini kan sudah ini 1 ya. Nah, ini 1 berarti sama kan, berarti ini gunakan ini. Nah, itu kan kita terus ulang nggak apa-apa. B dikurangi Q dibagi ya 2 akar A. B, ingat di sini kelompok PQR ini ABC. AB berarti B-nya kan ini B. Ingat-ingat ya. Nah, berarti negatif 2 dikurangi Q, ini kelompok Q. Q-nya yang mengandung X. Nah, ini Q. Oke, berarti kurangi 3 dibagi 2 akar A. A-nya 1, akar 1. Nah, begitu kan? Berarti negatif 5 dibagi 2 akar 1, 1 kali 1 ya. Berarti hasilnya negatif 5/2 atau 3,5 negatif ya. Oke, jelas ya. Jadi saya mohon ini betul-betul disimak betul dan diulang-ulang supaya ini hafal. Jadi kalau ada soal sudah pengalaman nanti akan langsung connect ya. Oke, baik ya. Nah, ini belutnya ya. Kemudian yang nomor 4 ya. Yang nomor 4 dilihat dulu pangkatnya ya. Dilihat dulu pangkatnya. Kita coba dulu ya. Kita lihat. Masih pakai yang merah ya. Oke. Bentar dulu, kita arahkan ke sini. Bentar ya. Kita gangguan sebentar. Nah, ya. Oke. Kita lihat ya. Nah, ini belum masuk ke sini ya. Nah, ini kan. Bentar. Ini ya. Pangkatnya tidak sama. Ini lihat nih. Ini pangkat 3, ini pangkat 2. Berarti bagilah konsepnya. Bagilah. Nah, saya ulang lagi nih. Bagilah pangkat tertinggi ya, pangkat tertinggi dari penyebutnya. Nah, gitu ya. Kita coba ya, berbeda sama tadi kan, beda ini 3 limit. Nah ya, yang pembilang ya 4x ya pangkat 3 dikurangi 5x pangkat tertingginya dari penyebut kan pangkat 2 dibagi x kuadrat dibagi lagi 3x kuadrat dikurangi 7 semua dibagi ya pangkat tertingginya dari penyebutnya ya, dimana x mendekati tak terhingga. Sudah kita uraikan dulu ya, limit ya kan. Nah sekarang 4x pangkat 3 saya uraikan sini supaya lebih paham ya. 4x pangkat 3 itu kan artinya kan 4x kali x kali x diuraikan kalau yang belum paham ya kan. Sekarang kalau di sini x 2 berarti kan x kali x ya, berdasarkan ini kita langsung masukkan ke sini ya, kita tulis ulang ya. Jadi 4x kuadrat, jadi kalau sudah lantar tidak usah seperti ini ya, ini untuk memahami aja. Jadi 4x kali x kali x dikurangi 5x dibagi x kali x ya. Ini cara supaya lebih memahami aja ya. 3x kuadrat berarti kan
3x kali x dikurangi 7, bawahnya juga sama ya, e kali x. Nah, sekarang kita coret aja ini kita coret. Nah begitu ya kalau. Nah terus apa lagi yang kita coret? Nah ini kita coret ya. Nah betul ya, kita coret. Nah sehingga yang di atas dulu, yang ini kita coret dulu lah begini ya. Nanti baru kita sebenarnya nggak pakai coretan ini sebenarnya, kita supaya lebih paham saya. Sehingga limit ya x mendekati tak terhingga gini, x mendekati tak terhingga. Ini kan x pangkat 3. Kalau secara mudahnya kan begini aja. Kalau 4x kuadrat dibagi x kuadrat, x pangkat 3 dibagi x pangkat 2 kan sisa x ya. Berarti sini 4x. 4x ya, 4x ini. Nah, sekarang 5x. Kalau 5x ini kan x kuadrat nih. Kalau saya coret kan bawahnya sisa x ya, ini coret ya. Coret kan. Berarti dikurangi 5 per x. Karena x kuadrat tadi, x-nya hilang sini ya, gitu kan. Dibagi ya. Ini sebenarnya nggak dicoret-coret gini ya. Jadi untuk memahami aja. Sekarang kalau di sini 3x kuadrat dibagi x kuadrat kan habis. Berarti 1 kan? Ini nih saya bilang ya. 3x kuadrat dibagi x kuadrat, ini satu sebenarnya coret. Nah, baru 3 sini. Nah, dikurangi 7 per x kuadrat ya. Enggak ada, ini enggak ada variabelnya. 7 dibagi x kuadrat. Nah, gitu kan? Paham ya? Jadi 4x kuadrat dibagi x kuadrat, karena ini ada pangkatnya 2 sisa x, 4x. Nah yang mengandung x nilainya 0 ya, ingat ya, karena tak terhingga. Ini nilainya 0 ya, otomatis 0 ini nilainya kan, ini nilainya 0 ya, ini nilainya 0. Nah sehingga di sini ya limit gitu x mendekati tak terhingga ya, masukkan aja 0 ya. Ini 4 kali tak terhingga 0 dikurangi 0 ya, 5 dibagi tak terhingga 0 dibagi 3 dikurangi 0. Nah berarti kan 0 per 3 ya, berarti kan 0 bagi 3 berapa? Kalau 0 dibagi bilangan itu nilainya 0. Oke ya, ingat ya, kalau 3 dibagi 0 tak terdefinisi, tapi kalau 0 dibagi bilangan itu bahasanya itu 0. Jadi untuk nilai limit 4x pangkat 3 dikurangi 5x dibagi 3x kuadrat dikurangi 7 x mendapat tinggal nilainya 0. Oke baik, kita teruskan ya. Oke, saya rasa sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.